Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali kita sampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak sekali nikmat dan pemberiannya kepada kita, termasuk pada saat sekarang ini. Baru saja kita melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Kita mohon kepada Allah semoga salat kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita kirimkan ke haribaan junjungan mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan petunjuk-petunjuk beliau kita telah bisa merasakan nikmat iman dan Islam, satu karunia besar yang diberikan kepada kita. Karena dengan nikmat iman dan Islam dapat membawa kebahagiaan dan keselamatan kita mulai di dunia hingga ke akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib serta pendengar radio dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melihat kepada bulan Hijriah, kita sekarang sedang berada pada bulan Safar. Kalau melihat kepada bulan tahun-tahun Masehi, kita sedang berada pada bulan Agustus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa mitos, khurafat, sesuatu yang dibuat-buat, yang diada-adakan oleh sebahagian kecil umat Islam, yang padahal ini merupakan satu tradisi jahiliyah dahulu, tapi masih bertahan sampai sekarang. Tradisi yang saya maksud adalah tradisi tasya'um dalam bahasa agama ataupun dalam bahasa Rasulullah SAW. Tasya'um itu maksudnya adalah memandang ada sesuatu yang sial dalam hidup ini. Di masyarakat kita, para jamaah sekalian, tasya'um ini kadang-kadang dijadikan satu penghambat untuk melakukan sesuatu yang baik. Di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah apabila punya suatu program, punya suatu rencana mau melakukan sesuatu yang baik, atau mereka mau bepergian untuk suatu tujuan yang baik, bepergian mencari rezeki, bepergian untuk menuntut ilmu. Itu kalau misalnya kalau orang-orang Islam ya. Tapi kalau orang-orang jahiliyah, ya bepergian mencari rezeki, itu mereka tidak akan pergi dulu, tapi melihat apakah langkah yang ditempuh pada hari tersebut itu merupakan langkah yang baik atau tidak baik. Dalam beberapa hadis Rasulullah SAW seperti yang akan kita baca, kita melihat bahwa mereka pada saat bepergian itu terlebih dahulu melepaskan burung. Kebanyakan mereka, orang-orang jahiliyah itu, mereka memelihara burung, dan burung ini sangat penting bagi mereka. Pada saat mereka pergi mencari rezeki,
itu mereka tidak akan berangkat dahulu sebelum mencari petunjuk dari burung, karena dalam keyakinan mereka pada saat mereka melepaskan burung yang mereka pelihara, lalu burung tersebut terbang ke arah kiri, maka semua program yang baik yang mereka rencanakan menjadi batal mereka lakukan. Kalau mereka mencari rezeki, itu mereka batal pergi mencari rezeki. Ketika ditanya mengapa, padahal kamu sudah rencana mau pergi, entah mau berburu, mau berdagang dan sebagainya, tapi mereka batalkan tiba-tiba. Jawabannya adalah, kami sudah melihat isyarat yang tidak baik. Karena burung yang kami pelihara lalu kami lepaskan, dia terbang dengan memilih arah ke kiri. Arah ke kiri adalah arah yang tidak baik dan tidak tepat bila dinisbahkan untuk mencari sesuatu yang baik. Ini keyakinan mereka. Tetapi kapan mereka jadi merencanakan yang mereka jadi melakukan apa yang mereka rencanakan? Pada saat burung tersebut mengambil arah ke kanan. Jadi begitu dilepaskan dari sangkarnya, tanpa arahan apapun dari si empunya burung, langsung dia terbang sendiri. Terbang memilih arah kanan, tidak memilih arah kiri. Itu cepat-cepat mereka laksanakan apa yang mereka rencanakan. Mengapa? Dalam keyakinan mereka, ketika burung mengambil arah kanan, itu suatu tanda yang baik. Kalau dia mencari rezeki, akan mendapatkan rezeki yang banyak. Kalaupun dia naik kenderaan, itu kenderaannya akan selamat. Tetapi kalau umpamanya burung terbang sebelah kiri, rezekinya tidak banyak dapat atau bahkan tidak dapat. Bahkan ada keyakinan mereka, kalau kita terus berangkat pada saat burung terbang ke sebelah kiri, boleh jadi kita akan tertimpa musibah dalam perjalanan. Ini salah satu tradisi yang berkembang pada masa jahiliyah, dan ini sebahagiannya digambarkan dalam Al-Quran, yaitu yang bercerita tentang Nabi Musa dan Fir'aun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza ja'atuhumul hasanah qalu lana hadhihi. Apabila mereka tertimpa atau apabila mereka mendapatkan suatu kebaikan, mereka mengatakan, kebaikan ini memang hak kami. Tetapi wa in tusibhum sayyi'ah, apabila mereka menghadapi suatu nasib yang jelek, nasib yang tidak beruntung, yaqtayyaru bi Musa, mereka menisbahkan atau mengatakan nasib jelek, nasib buruk yang tertimpa mereka itu disebabkan Nabi Musa. Jadi mereka bertapayur, menyalahkan Nabi Musa. Setiap yang baik dinisbahkan kepada dirinya, ketika jelek dinisbahkan kepada Nabi Musa. Wa man ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya. Ala innama ta'iruhum 'indallah, ketahuilah sesungguhnya kejelekan, kemalangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui apa yang terjadi itu. Ini satu isyarat yang disebutkan dalam Al-Quran. Mereka mengatakan sesuatu ini sial karena ini, bukan sial karena diriku, tetapi disalahkan Nabi Musa. Kalau pada masa Rasulullah, ketika sesuatu yang jelek ya dinisbahkan ini karena Muhammad, maka terjadi begini. Ini model-model tasya'um
yang pernah terjadi dalam Islam, yang digambarkan dalam Al-Quran, yang digambarkan dalam hadis Rasulullah SAW. Begitulah tradisi dan kebanyakan mereka. Pada saat mereka melihat ikan yang mereka pelihara di dalam kolam, pada saat ikan itu berputar ke arah kanan, itu yang sebelumnya tidak ada program untuk mencari kerja atau untuk mencari rezeki, tapi pada saat tersebut mereka langsung membuat program dan pergi. Kalau mencari rezeki, atau mau mencari jodoh. Kenapa? Karena kalau pada saat sekarang kita pergi, itu akan mendapat keberuntungan. Kalau kita cari jodoh, akan mendapat jodoh yang bisa hidup bahagia, jodoh yang akan membawa kehidupan harmonis, kehidupan yang abadi. Kenapa? Lihat burung yang saya pelihara, dia kalau mutar di kolam itu mutar ke kanan, tidak mutar ke kiri. Kalau mutar ke kiri, walaupun sudah diprogramkan melakukan sesuatu pekerjaan, tapi harus mereka batalkan. Kenapa? Karena mereka percaya kepada arah ikan, percaya kepada arah burung, bukan percaya kepada kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tradisi ini para jamaah sekalian, barangkali para jamaah juga bisa menyaksikan, masih tersisa sampai zaman sekarang. Betapa lama baginda Rasulullah sudah diutus ke permukaan bumi untuk menghapus tradisi jahiliyah tersebut, tapi masih melekat keras dalam kehidupan sebahagian orang Islam. Salah satu bukti para jamaah sekalian, ketika tokek berbunyi, ketika umpamanya foto-foto yang dipajang di tembok-tembok ataupun di dinding-dinding jatuh, ini ada makna bagi sebahagian orang. Kalau tokek berbunyi, itu tradisi kita masyarakat Aceh, tete, nah itu langkah. Kalau mau pergi, sifat keberuntungannya besar. Kali kedua dia bersuara, tete, rezeki. Nah, ini kalau pergi cari rezeki tepat sekali. Dari tidak ada rencana, kita harus buat rencana sekarang pergi cari rezeki, apa berburu, berdagang dan sebagainya. Lalu pada saat tersebut bunyi ketiga, tete, itu pertemuan, cari jodoh bagus sekali katanya. Ini kalau ditanya pada seseorang, bagaimana Pak, saya rencana mau cari jodoh. Oh, tadi saya dengar suara tokek. Tokek itu berbunyi 3 kali. Kalau berbunyi 3 kali, berarti saat-saat sekarang sangat tepat untuk mencari jodoh. Tetapi para jemaah sekalian, kalau berbunyi kali keempat, bersuara kali keempat, tete kali keempat, itu maut. Di bahasa Aceh, langkah rezeki pertemuan maut. Saya masih teringat sekali sejak saya masih usia anak-anak, itu kalau sempat mendengar bunyi tokek sampai 4 kali, itu takutnya luar biasa. Mau pergi mengaji, mau pergi sekolah, ini takut terjadi sesuatu di jalan. Kenapa? Karena tokek berbunyi 4 kali katanya. Ini sesuatu yang masih diyakini oleh sebahagian orang kita, dan yakin betul itu. Sehingga ada upaya sebahagian orang ketika nampak tokek diburu, diusir. Kenapa? Biar enggak sempat terdengar nasib dari suara tokek. Belum lagi suara cecak, cet, itu juga dihitung. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu tanda, ya, bukti bahwa masih ada sisa-sisa kepercayaan jahiliyah yang kita pakai. Padahal baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana terdapat dalam beberapa hadis yang sahih, baginda Rasulullah SAW bersabda, la adwa
wala tiarata wala hamata wala safara wala nau'a wala ghula wa yu'jibuni al-fa'lu. Hadis rawahul Bukhari. Baginda Rasulullah SAW mengatakan, ini hadis ini berbicara secara umum, berbicara tentang persoalan sial ini. Berbicara persoalan sial, berbicara tentang bulan Safar yang sedang kita jalani sekarang. Jadi baginda Rasulullah dalam hadis ini mengatakan, ini sabda Rasulullah ini untuk menolak anggapan-anggapan orang jahiliyah atau keyakinan-keyakinan orang jahiliyah, supaya jangan sampai ada yang punya keyakinan seperti itu. Rasulullah secara tegas mengatakan, mulai di la adwa, tidak ada yang namanya penyakit wabah. Ini ada penjelasannya nanti. Kemudian wala tiarata, dan tidak ada burung-burung yang membawa sial. Wala hamata, juga tidak ada burung hamamah. Kalau burung membawa sial yang tadi, mereka lepaskan burung itu kalau terbang ke kiri membawa sial kepada orang yang punya burung, itu tidak ada, kata Rasulullah. Itu hanya suatu keyakinan yang diyakini oleh orang jahiliyah. Islam datang tidak membawa keyakinan seperti itu. Wala hamata, juga tidak ada burung hamamah. Burung hamamah, kalau kita lihat penjelasan yang diberikan oleh para ulama dalam mensyarah hadis ini, burung yang terbang di malam hari. Jadi itu juga ada suatu keyakinan masa jahiliyah. Itu burung yang terbang malam hari melintasi rumah lalu bersuara pada saat tersebut, itu satu pertanda, ini paling tidak keluarga rumah yang dilintasi burung ini pasti akan terjadi sesuatu. Kalaupun umpamanya tidak sampai meninggal, mungkin ya akan mengalami sakit atau akan mengalami sesuatu yang tidak baik dalam keluarga. Apalagi pada saat burung terbang jatuh di atas atap rumah, itu lebih bahaya lagi. Ini bisa jadi ada salah satu dari keluarga ini yang akan meninggal. Demikian juga di siang hari, ada jenis-jenis burung tertentu, ya, kalau dia terbang melintasi atau mutar-mutar di atas rumah, ini juga pertanda akan ada orang yang meninggal di rumah tersebut. Saya teringat ada orang-orang yang sampai memburu burung ini. Ada jenis burung tertentu yang bunyinya khas. Itu sejak kecil saya teringat. Itu ada senapan angin itu diburu, di mana dia hinggap diburu. Jadi kita yang anak-anak bertanya, kenapa harus burung itu diburu, ditembak? Nah, ini burung ini membawa sial. Burung ini memberikan tanda bahwa kalau dia melintasi rumah kita, ini akan terjadi sesuatu yang tidak baik bagi anggota keluarga. Wala safar, nah ini bertepatan dengan bulan Safar ini, dan juga tidak ada bulan Safar. Maksudnya tidak ada sial pada bulan Safar. Ya'bah sial, ja'ula'ud ya'bah safar, tidak ada. Jadi orang yang punya keyakinan seperti itu berarti masih ada sisa-sisa keyakinan jahiliyah. Apa yang terjadi para jamaah sekalian di masyarakat ini? Ceritanya di masyarakat kita sekarang, kita tidak boleh cerita lagi zaman jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, oke lah, tidak ada masalah, karena itu keyakinan mereka yang tidak punya Tuhan, dia yakin kepada Allah. Tapi umat Islam yang yakin kepada Allah, yakin kepada tahu bahwa segala sesuatu terjadi karena qadarullah, tetapi masih percaya kepada hal-hal seperti ini. Apa yang menjadi mitos khurafat yang berkembang di sebahagian masyarakat kita? Misalnya melakukan perbuatan baik tidak boleh pada bulan Safar.
Kalau tadi melakukan bulan baik tidak boleh kalau ada isyarat-isyarat burung, isyarat tokek, isyarat ikan dan lain sebagainya. Isyarat foto yang jatuh, nah, itu ada makna tersendiri. Bahkan kita lihat juga itu sampai difilmkan. Kalau ada foto siapa, pokoknya orang tua kita atau anak kita yang jatuh tiba-tiba, lalu kacanya pecah, itu kalau anak yang dalam foto itu dia lagi berada di rantau, itu segera ditelepon. Kenapa? Untuk menanyakan nasib. Nah, ada terjadi apa pada Mona? Ini ada isyarat tidak baik. Kamu sehat-sehat saja, padahal tidak ada masalah. Kenapa? Karena foto itu jatuh, pecah, menandakan mungkin anak yang dirantau akan terjadi musibah, entah tabrakan, entah apa, entah sakit dan sebagainya. Nah, ini kalau pada bulan Safar itu tidak mesti bulan Safar yang tadi. Tapi ada satu keyakinan di bulan Safar. Bulan Safar itu tidak boleh melakukan kebaikan. Misalnya tidak boleh melangsungkan pernikahan. Saya sempat menanyakan beberapa masjid, karena tradisi kita di Aceh sekarang ini ada banyak melakukan akad nikah di masjid. Jadi pada bulan-bulan Safar itu sepi, tidak ada orang yang melaksanakan akad nikah di masjid. Atau enggak mesti di masjid, di rumah-rumah juga mereka hindari, tidak boleh. Ini adalah khurafat, sesuatu mitos yang tidak berdasar. Kalau kebetulan anak kita misalnya sudah sudah ada calon, mereka sudah sepakat bahwa akan melangsungkan pernikahan. Cuma tradisi kita kan kita jarang menggunakan bulan-bulan Arab. Kita sering melihat bulan itu adalah dengan bulan-bulan Masehi. Mereka misalnya sudah ada kesepakatan mau melangsungkan pernikahan pada bulan Agustus seperti sekarang. Lalu datang kepada seseorang yang dianggap lebih mahir takbir macam-macam itu, dia tanyakan, "Pak, oke, kami mau melangsungkan pernikahan pada tanggal bulan pada bulan-bulan." Jadi orang yang ditanyakan itu melihat sebentar, dia menanyakan bagaimana nasib perkawinan kami. Lalu dia ketika melihat bulan Safar, bulan Agustus itu jatuh pada bulan apa misalnya. Kalau sekarang misalnya bulan Safar itu, bulan Agustus itu jatuh pada bulan Safar. Langsung si kakek ini atau si nenek ini akan memberikan jawaban, tidak baik, nak, jangan kamu langsungkan. Kenapa? Karena ini jatuh pada bulan Safar. Bulan Safar itu bukan bulan yang baik untuk membina sebuah keluarga. Karena perkawinan itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang suci. Kalau kamu mau menikah, pilih saja hari-hari, jangan pada bulan Safar. Karena bulan Safar dari kakek nenek moyang kita dahulu sudah menceritakan bahwa ini bulan yang tidak baik untuk melangsungkan pernikahan. Bahkan bulan yang tidak baik untuk membangun rumah. Mau membangun rumah itu tidak baik pada bulan Safar. Nanti rumahnya akan roboh atau tidak kuat, akan bernasib jelek. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa tanpa kita punya ilmu ya, telah membatalkan sesuatu yang baik yang tidak ada dasar dalam agama. Bayangkan kalau sepasang calon suami istri ini ada keluarganya di tempat jauh, bahkan di luar negeri. Sudah mereka beritahukan bahwa pada hari bulan tersebut dia akan melangsungkan nikah, tetapi kita batalkan tiba-tiba hanya dengan mengikuti tradisi jahiliyah. Kita batalkan akad nikah mereka karena tidak baik dilaksanakan pada bulan Safar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sunnah Rasulullah sudah hilang. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis disebutkan, misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, oleh
At-Tabrani yang menceritakan tentang pernikahan di bulan Safar. Ya, saya membacakan hadis ini biar ada pedoman bagi kita, di mana pada saat Nabi menolak keyakinan jahiliyah tersebut bukan sekedar ngomong dengan lisan baginda Rasulullah. Sebuah hadis riwayat Tabrani an Ummi Aiman anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zawwaja ibnatahu Fatimata Ali bin Abi Thalib. Jadi Ummu Aiman bercerita bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahkan anaknya Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib, itu tepatnya pada bulan Safar. Jamaah sekalian, ini satu bukti bahwa baginda Rasulullah ingin menolak keyakinan-keyakinan jelek tersebut. Tapi sebagian kita tidak mau peduli ini, masih yakin dengan tradisi jahiliyah. Kemudian Rasulullah SAW juga dalam riwayat Ahmad ibnu Hanbal an Abdullah ibn an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyraka na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Apa yang diceritakan dari hadis Abdullah ibn Umar ini, Ibnu Amr ini, beliau menceritakan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa baginda Rasulullah bersabda, barang siapa yang anggapan sial itu sehingga membuat dia menolak rencananya, faqad asyraka, itu bisa membawa kepada kesyirikan. Jadi karena memandang suatu yang sial, misalnya tadi sudah direncanakan akan dilangsungkan nikah, atau sudah direncanakan akan berangkat untuk menuntut ilmu, lalu dibatalkan. Alasan pembatalan ya karena burung terbang sebelah kiri, atau alasan pembatalan karena terjadi pada bulan Safar. Tuman raddat tiyaratu min hajatin, dia membatalkan hajat rencana baiknya karena tiarah tersebut, karena dianggap sial tersebut, bahkan faqad asyraka, dia telah menjadi syirik. Mengapa? Karena kita yakin dengan burung itu, bukan yakin lagi kepada Allah. Qalu, lalu para sahabat bertanya, kalau misalkan kami ada yang masih percaya seperti itu, ya, dari turun temurun itu memang sudah kadang-kadang tidak ada yang memberikan penjelasan. Bagaimana ya Rasulullah? Qalu ya Rasulullah ma kafaratu dzalik, apa kifarat kalau ada di antara kami yang percaya seperti itu, yang punya keyakinan seperti itu? Baginda Rasulullah menjawab, ayyaqula ahaduhum, hendaklah mereka atau salah seorang mereka yang menghadapi seperti itu membacakan Allahumma la khaira illa khairuka, ya Allah, tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali kebaikan yang Engkau berikan. Wala khaira illa khairuka, tidak ada kesialan kecuali sial yang datang darimu. Wala ilaha khairuka, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ini kifarat bagi orang-orang yang masih tersisa punya keyakinan seperti itu. Kita alihkan, kita tinggalkan baik buruknya, dikaitkan dengan burung, dikaitkan dengan tokek, dikaitkan dengan jatuhnya foto tersebut. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Apalagi para jamaah sekalian, hadis yang kita bacakan tadi, Rasulullah mengawinkan anaknya. Bahkan ada sebuah hadis, cuma saya tidak ingat lagi lafadznya, yang kalau saya tidak salah menyebutkan baginda Rasulullah pernah menikah juga dengan salah seorang istrinya, jatuh pada bulan Safar.
Jadi baginda Rasulullah itu selain mengucapkan dengan kata-kata, dengan qaulinya, beliau juga melakukan dengan perbuatan. Itu menunjukkan menurut para ulama bahwa Rasulullah betul-betul menolak keyakinan-keyakinan jahiliyah tersebut. Beliau buktikan dengan ucapan beliau, dan beliau buktikan juga dengan perbuatan beliau. Itu dengan harapan tidak lain, sehingga orang-orang Islam tidak lagi mengikuti tradisi-tradisi tersebut, tidak lagi membatalkan suatu pekerjaan baik, perbuatan baik hanya karena jatuh pada bulan Safar, tidak membatal pekerjaan baik hanya karena burung, dia sering melihat burung terbang ke arah kiri, tidak membatalkan pekerjaan baik hanya karena bunyi tokek, bunyi cecak, jatuhnya foto dan berbagai macam tanda-tanda lain dalam kehidupan mereka. Ini mengapa para jamaah sekalian? Karena ada satu hadis yang mengatakan ini mirip-mirip dengan perbuatan syirik. Karena kita sudah percaya kepada benda-benda di alam ini, tidak lagi percaya kepada qadarullah, ketetapan di Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang berbicara tentang persoalan bulan Safar itu. Dan kalau saya membaca, kita membaca dalam kitab-kitab syarah itu, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Majah, oleh Tirmizi. Tegas sekali dikatakan, hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, bahwa tiarah itu atau percaya kepada nasib-nasib, isyarat-isyarat benda tertentu, itu adalah bahagian dari syirik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Abu Dawud, oleh Ibnu Majah, oleh Tirmizi. Imam Tirmizi dalam kitab sahihnya mengatakan, wa qala hasanun sahihun, bahwa hadis ini hadis yang hasan, hadis yang sahih, hadis yang sangat layak untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan kita. Kenapa kita tidak percaya kepada tuntunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Taraktu fikum amraini, kata baginda Rasulullah, saya meninggalkan kepada kalian dua perkara, ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, di mana apabila kamu berpegang kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu dua perkara yang ditinggalkan? Seperti kita sudah tahu bersama, kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnahku, ketetapan-ketetapanku. Apabila Al-Quran dan ketetapan-ketetapanku apalagi ditegaskan oleh para ulama kita, diyakini oleh ulama kita dalam memahami Al-Quran dan hadis tentang pernyataan ini, kita tidak akan tersesat selama-lamanya. Inilah yang menjadi panduan kita, inilah yang menjadi tuntunan kita, terutama dalam menyikapi hal-hal yang ada sisa-sisa khurafat, ada sisa-sisa mitos dalam kehidupan kita. Semoga ini bisa kita tinggalkan bersama, kita kembali kepada Al-Quran dan tuntunan baginda Rasulullah sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh para ulama kita. Kita baca dalam kitab-kitab fikih juga penjelasannya seperti itu. Mungkin ini saja para jemaah sekalian yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini, berbicara tentang sedikit pandangan sial sebahagian orang terhadap bulan Safar. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita, terutama bagi saya pribadi, kalau boleh juga bagi para jemaah sekalian. Sekali lagi lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum